Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam buat Anda semuanya. Jadi pada kesempatan video kali ini Pak Ade akan berbagi tentang cara pembuatan kusen dari baja ringan, yaitu dari kanal C. Bagaimana proses dan cara pembuatannya? Silahkan Anda simak videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan share-nya kepada teman-teman yang lainnya bila sekiranya video ini bermanfaat. Sorry, it's DJ. Langkah pertama adalah potong untuk tiangnya. Nah, untuk tiang kusen ini biasanya berjumlah 2 buah ya, jadi kanan dan kiri. Sedangkan untuk tingginya sesuaikan dengan keperluan Anda. Untuk kusen biasanya berkisar antara 2 meter sampai 3 meter. Sementara ini Pak D memotong tinggi untuk kusennya itu dengan panjang 2,35 cm. Selanjutnya potong untuk bagian gawang atasnya. Jadi untuk gawang bagian atas ini panjangnya sesuaikan juga dengan keperluan berapa lebar dari kusen yang akan Anda buat. Kemudian dipotong. Nah, untuk memotong kanal C ini Anda bisa menggunakan gunting kanal seperti ini, dan bisa juga memotongnya dengan menggunakan gerinda. Langkah selanjutnya adalah ambil ujung-ujung dari gawang bagian atas ini. Jadi diambil sesuai dengan lebar salah satu sisi kanal, biasanya antara 3,5 cm sampai 4 cm ya. Nah, kemudian dipotong bagian kanan kirinya, kemudian dilipat ke arah dalam. Nah, seperti nampak dalam video ini. Nah, dilipat bagian dalam, dan jangan lupa untuk bagian ujungnya ini dipotong biar tidak mengganggu pada saat dilipat ke dalam. Jadi bagian ujung yang dipotong ini dipotong lagi, nah sehingga bisa dilipat dan tepat sesuai dengan kondisi dari kanal C nya. Nah, ini dipotong bagian kanan kirinya. Nah, kita perhatikan di siku itu dengan diambil ya kurang lebih 3,5 cm sampai 4 cm ya, sesuai dengan tebal sisi dari kanalnya ya. Nah, kemudian bagian sudut-sudutnya itu dipotong miring ya. Nah, seperti ini. Nah, dipotong miring biar tidak nyangkut waktu dilipat ke dalam. Selanjutnya kanal C itu baik tiang maupun untuk gawang bagian atasnya dirakit dengan posisi kanalnya, yaitu bentuk U-nya itu menghadap keluar ya. Nah, seperti ini. Untuk gawang atasnya U-nya menghadap ke atas, sedangkan untuk tiangnya U-nya juga menghadap keluar. Jadi jangan menghadap ke dalam ya. Karena di sini nanti bagian dalamnya itu akan jadi bingkai kusen dan akan dipasang engsel untuk pintunya. Jangan lupa setiap
pemberian baut di siku terlebih dahulu. Nah, ini merakit yang bagian sebelahnya, pastikan posisinya pas dulu, kemudian di siku baru dibaut. Atau bisa juga Anda baut sebuah dulu, kemudian baru di siku. Nah, setelah siku baru dibaut yang keduanya. Nah, seperti nampak dalam video. Nah, ini jadi posisi bautnya itu seluruhnya ya. Jadi depan dan belakang dibaut seluruhnya. Dan jangan lupa tetap di siku, karena walaupun sedikit banyak ada pergerakan di situ. Cukup 2 buah ya bautnya, tidak usah banyak-banyak. Untuk baut ini Anda bisa menggunakan baut kanal, dan bila pengen nampak manis Anda bisa menggunakan baut ripet ya. Nah, kemudian bagian dalamnya juga dibaut. Jadi pertemuan kanal untuk tegak tiangnya dan gawang yang kanalnya kita bengkokkan, kita potong tadi, dijadikan satu dan dibaut. Langkah selanjutnya adalah potong reng dengan panjang sesuai dengan panjang gawang bagian atas. Nah, di sini Anda bisa menggunakan reng, bisa juga Anda menggunakan kanal C. Jadi fungsi dari reng ini adalah untuk sebagai skor sementara ya, untuk membuat kosen ini bagian atas dan bagian bawahnya sama panjangnya. Jadi untuk reng ini sifatnya sementara. Kalau sudah terpasang seluruhnya dan sudah kuat, semennya terpasang dengan kuat, baru reng ini nantinya dicabut ya, jadi tidak digunakan lagi. Nah, ini kita lihat, ini untuk skor bagian bawahnya ya, yang berfungsi agar panjang daripada tiang bagian atas dan juga panjang kosen bagian bawah itu sama. Ini adalah ruang yang akan kita pasangi kosen. Jadi kita ambil dari dinding luar itu 10 cm, kemudian ditandai dan dilot untuk menentukan tegak lurusnya. Jadi dilot, Anda bisa menggunakan water pass atau bisa juga Anda menggunakan bandul atau lot seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita tandai tegak lurusnya dengan lot tersebut. Kemudian bagian atasnya pakunya dicabut, kemudian kita garis. Nah, kita garis menggunakan kanal atau reng, karena dipastikan kanal atau reng ini pasti lurus ya. Nah, kemudian digaris dan ditandai dengan pensil. Nah, nantinya untuk posisi kosennya itu bagian dalam kosen itu sesuai dengan garis yang kita buat ini ya. Jadi kita ambil tadi 10 cm dari luar, karena lebar kanal itu rata-rata 8 cm, jadi 2 cm nanti untuk plasterannya. Makanya Pak D tadi sarankan untuk mengambil 10 cm dari luar. Kemudian ini adalah dinding yang satunya. Jadi kita samakan dulu lebarnya dengan dinding yang sebelah tadi. Nah, setelah dipastikan sama lebarnya, kemudian baru kita lot seperti yang dilakukan pada tahap awal tadi. Nah, untuk menentukan titik lot ini Anda bisa mengukur ruang yang sudah ada, karena ini ruangnya sudah ada ya. Jadi Anda bisa mengukur ruang yang sudah ada,
dengan dipastikan bahwa ruang tersebut memang benar-benar siku. Tapi kalau Anda ragu, Anda bisa membuat siku ulang. Barangkali nanti titik yang kita load ini bisa berubah, bisa juga sama kalau memang titik ruangnya yang sebelumnya itu sudah siku. Nah, kemudian kita tandai seperti yang langkah awal tadi, kemudian kita garis dengan kanal atau dengan rank, karena dengan kanal atau rank kita pastikan bahwa dijamin itu sudah lurus ya. Sebelum kusennya kita pasang, bila kita menjumpai dinding yang akan kita pasang kusen seperti ini, maka dinding tersebut kita bobok dulu bagian luarnya ya. Jadi posisi dari luar garis kita bobok. Yang kita bobok cukup plasterannya saja ya. Jadi untuk tiangnya, bagian kolom cornya tidak usah kita bobok. Jadi cukup kita bobok bagian tiangnya saja. Setelah dinding selesai dibobok, kemudian di tengah-tengah bobokan tersebut diberi paku 3in ya, untuk penguat agar tidak terjadi retakan di kemudian hari. Jadi untuk dinding yang lama dengan kusennya nanti bisa menempel menyatu. Jadi untuk paku ini, paku 3in dipakukan ke tembok, kemudian sedikit dibengkokkan ke atas ya, karena kalau tidak dibengkokkan ke atas nanti akan mengganggu waktu kita meletakkan kusennya. Nah, untuk paku ini Anda lakukan dinding yang ini dan juga dinding yang sebelahnya tadi. Selanjutnya kita pasang kusennya pada ruang yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, seperti ini bentuk kusennya yang sudah terpasang. Jadi untuk kusennya bagian dalamnya itu sesuai dengan garis yang telah kita buat tadi. Kemudian pastikan bahwa bagian atasnya itu sudah sejajar atau sudah datar. Jadi sudah ditimbang air sehingga bagian atasnya ini sama rata. Dan ini adalah penampilannya setelah seluruhnya dirakit ya. Jadi setelah ini, sebelum dilakukan pengecoran untuk mengantisipasi, jadi seluruhnya dikunci seperti ini. Untuk tiangnya itu digapit dengan papan kanan kiri agar nanti waktu kita cor itu kanalnya tidak membuka atau melebar ya. Kemudian bagian tengahnya, karena ini bentangannya 3 meter kusennya ini, maka bagian tengahnya ditambahi dengan penyangga tiang agar lebih kuat nantinya. Jadi waktu kita cor nanti kanalnya tidak membengkuk ke bawah. Nah, seperti ini rakitannya sebelum kita lakukan pengecoran ataupun pemasangan batanya. Jadi setelah semuanya siap dan dipastikan bahwa semuanya kuat, maka selanjutnya kita cor bagian tiangnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini kita cor bagian tiangnya kanan kiri terlebih dahulu.
Setelah kedua tiang selesai dicor, maka langkah selanjutnya adalah cor bagian gawang atasnya dari kusen. Nah, untuk pengecoran gawang atas ini agar lebih kuat, Anda bisa bantu dengan memberikan besi di tengah-tengah kanal C ini agar lebih kuat, atau bisa juga Anda tidak menggunakannya. Yang penting Anda yakin bahwa setelah proses ini, begitu mal atau penyangganya setelah kering dibuka, tidak ada permasalahan di kemudian hari, Anda bisa tidak menggunakan besi, atau bisa juga setelah ini Anda langsung menggunakan cor balok atas ya. Nah, seperti ini penampakannya setelah seluruh proses selesai terpasang. Jangan lupa setelah selesai prosesnya, jangan menunggu sampai kering, itu yang adukan menempel di kusen kanal ini harus segera dibersihkan ya.